Ada sebuah momen yang hampir tidak pernah dibicarakan secara jujur oleh para pria. Bukan ketika dia mendekati seorang wanita. Bukan ketika dia mencoba menarik perhatiannya. Tapi ketika seorang pria menyadari bahwa dia mampu memberi kepuasan emosional yang nyata pada seorang wanita, sesuatu berubah di dalam pikirannya. Bukan hanya tentang kebanggaan. Bukan hanya tentang ego. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan psikologis, harga diri, dan bahkan filosofi hidup yang jarang dipahami. Dan ironisnya, kebanyakan pria salah memahami perasaan mereka sendiri pada momen itu. Karena mereka mengira semuanya hanya tentang fisik. Padahal sebenarnya, pikiran seorang pria pada saat itu jauh lebih kompleks. Disinilah psikologi modern dan kebijaksanaan Stokisme bertemu. Seorang pria yang benar-benar memahami dirinya tidak melihat kepuasan seorang wanita sebagai sebuah kemenangan. Dia melihatnya sebagai cermin. Cermin yang menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Dan itu menciptakan sebuah ketegangan psikologis yang menarik. Bayangkan sebuah situasi yang sangat umum. Seorang pria bersama seorang wanita yang ia sukai. Mereka berbicara. Tertawa. Ada koneksi. Ketika pria itu melihat wanita tersebut merasa nyaman, dihargai, dan diperhatikan, sesuatu mulai terjadi dalam pikirannya. Dia mulai bertanya secara tidak sadar, "Apakah aku cukup?" Pertanyaan ini jarang diucapkan, tapi hampir selalu ada. Karena bagi banyak pria, kemampuan membuat seorang wanita merasa puas secara emosional adalah bukti nilai diri mereka. Namun Stokisme mengajarkan sesuatu yang berbeda. Para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius percaya bahwa nilai seseorang tidak boleh bergantung pada reaksi orang lain. Namun dalam hubungan manusia, realitasnya lebih rumit. Ketika seorang pria melihat seorang wanita tersenyum karena dirinya, dopamin dalam otaknya meningkat. Dia merasa dihargai. Dia merasa kuat. Dia merasa memiliki kendali. Dan disinilah paradoks muncul. Pria yang paling percaya diri seringkali justru paling tenang dalam momen itu. Mereka tidak panik. Mereka tidak berusaha terlalu keras. Mereka tidak mencari validasi. Mengapa? Karena mereka tidak melihat kepuasan wanita sebagai ujian. Mereka melihatnya sebagai hasil alami dari kehadiran mereka. Dan wanita secara intuitif bisa merasakan perbedaan itu. Sebaliknya, pria yang tidak yakin pada dirinya sendiri sering terjebak dalam sebuah siklus mental. Dia terus bertanya dalam pikirannya, apakah dia cukup senang? Apakah aku melakukan hal yang benar? Apakah dia benar-benar menyukaiku? Semakin banyak pertanyaan muncul, semakin hilang ketenangannya. Dan wanita bisa merasakan energi itu. Bukan melalui kata-kata, melalui sikap, melalui bahasa tubuh. Melalui ketegangan yang tidak terlihat. Disinilah kebijaksanaan Stoik menjadi sangat menarik. Stokisme tidak pernah mengajarkan untuk mengendalikan orang lain. Stokisme mengajarkan untuk mengendalikan diri sendiri. Seorang pria Stoik tidak fokus pada bagaimana membuat seorang wanita terkesan. Dia fokus pada bagaimana menjadi seseorang yang stabil secara emosional. Dan anehnya, justru pria seperti inilah yang sering memberikan kepuasan emosional paling besar pada wanita. Karena wanita tidak hanya mencari perhatian. Wanita mencari ketenangan. Mereka mencari kehadiran yang membuat mereka merasa aman secara psikologis. Sekarang bayangkan situasi lain yang sering terjadi dalam hubungan modern. Seorang pria melakukan banyak hal untuk seorang wanita. Dia memberi perhatian. Dia mencoba membuatnya bahagia. Namun jauh di dalam pikirannya, dia berharap mendapatkan sesuatu sebagai balasan. Pengakuan, validasi, cinta. Dan ketika balasan itu tidak datang seperti yang dia harapkan, kekecewaan muncul. Ini adalah jebakan psikologis yang sangat umum. Stokisme menyebutnya keterikatan pada hasil. Seorang pria melakukan sesuatu bukan karena itu benar, tapi karena dia berharap sesuatu terjadi. Dan ketika harapan itu tidak terpenuhi, rasa frustrasi muncul. Sebaliknya, pria yang benar-benar memahami filosofi Stoik memiliki pola pikir yang berbeda. Dia memberi perhatian bukan untuk mendapatkan sesuatu,
Dia melakukannya karena itu mencerminkan karakternya. Dia tidak mencoba mengontrol perasaan seorang wanita. Dia hanya mengontrol tindakan dan sikapnya sendiri. Anehnya, justru sikap seperti ini yang sering membuat seorang wanita merasa lebih puas secara emosional. Karena tidak ada tekanan. Tidak ada manipulasi. Tidak ada rasa dipaksa. Sekarang mari kita berhenti sejenak dan pikirkan sesuatu yang sangat jujur. Ketika seorang pria benar-benar membuat seorang wanita merasa nyaman, dihargai, dan diperhatikan, menurutmu apa yang sebenarnya terjadi di dalam pikirannya pada saat itu? Apakah dia merasa bangga? Apakah dia merasa kuat? Atau justru dia merasa lebih tenang? Tulis jawabanmu di komentar. Karena jawabannya seringkali lebih kompleks dari yang terlihat. Banyak pria berpikir bahwa memberi kepuasan pada wanita adalah tentang teknik, tentang kata-kata, tentang strategi. Padahal seringkali, itu tentang keadaan pikiran. Seorang pria yang tenang. Seorang pria yang tidak putus asa mencari validasi. Seorang pria yang memiliki hidup, tujuan, dan arah yang jelas. Pria seperti ini memiliki energi yang berbeda. Wanita bisa merasakannya bahkan sebelum dia mengatakan apapun. Ini bukan sihir. Ini psikologi manusia. Ketika seseorang tidak bergantung pada persetujuan orang lain, dia menjadi lebih menarik, lebih stabil, lebih sulit digoyahkan. Dan stabilitas emosional adalah salah satu hal paling menarik dalam dinamika hubungan. Namun ada satu kebenaran yang jarang dibicarakan. Kadang-kadang, ketika seorang pria benar-benar memberi kepuasan emosional pada seorang wanita, dia sendiri justru merasa lebih rentan. Mengapa? Karena pada momen itu dia membuka dirinya. Dia menunjukkan perhatian. Dia menunjukkan kepedulian. Dan setiap bentuk kepedulian membawa risiko. Risiko ditolak. Risiko tidak dihargai. Risiko disalahpahami. Disinilah filosofi Stoik menjadi pelindung mental. Stokisme tidak mengajarkan untuk menjadi dingin. Stokisme mengajarkan untuk tetap tenang bahkan ketika hasilnya tidak sesuai harapan. Seorang pria stoik bisa memberi perhatian dengan tulus. Tapi dia tidak kehilangan dirinya jika hubungan itu tidak berhasil. Dia tidak hancur. Dia tidak berubah menjadi pahit. Dia tetap stabil. Dan justru kestabilan ini yang membuatnya berbeda dari kebanyakan pria. Karena kebanyakan orang bereaksi, sedangkan pria stoik memilih respon. Perbedaan kecil ini mengubah segalanya. Ketika seorang pria memahami dirinya, dia tidak mencoba menjadi sempurna di mata wanita. Dia hanya mencoba menjadi jujur pada karakternya sendiri. Dia tidak memaksakan perhatian. Dia tidak memaksakan koneksi. Dia hanya hadir. Dan seringkali, kehadiran yang tenang lebih kuat daripada usaha yang berlebihan. Pada akhirnya, pikiran seorang pria saat